Ketika kita masuk dalam ruangan kelas, kalau tampak muka kita cemberut, anak responnya juga cemberut. Tergantung dari kita sebagai seorang guru. Maka dua hal ini selalu saya pakai pembuka. Kalau kita salah di 5 menit pertama, maka pembelajaran biasanya nggak nyambung ke anak kita. Untuk itu, sampaikanlah pendidikan itu dengan hati. Dalam sebuah kata mutiara Arab, artinya dari hati sampailah ke hati, dari mulut hanya sampai di telinga. Sehingga ketika seseorang ngajar yang hanya mengandalkan ilmu, yang merasa dirinya hebat, tidak sampai di hati anak-anak, hanya sampai di telinganya, tidak sampai tembus di hati anak-anak. Maka mendidik anak harus dari hati. Kalau tidak dari hati, tidak sampai ke hati anak-anak kita. Ya, guru profesional pasti bahagia. Jadi kalau saya melihat guru profesional enggaknya itu, dia di orang mukanya ini baru masuk pasti cemberut, kayaknya dia itu bukan guru profesional. Karena tampak dari raut mukanya. Jadi seorang guru yang profesional sumringah. Kenapa? Karena dia ngajarnya dari hati. Kalau sudah dari tuntutan kebutuhan, maka yang dihitung-hitung banyak hal. Seorang guru yang mampu menggali potensinya dan mau menuliskan potensi itu, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Tapi meskipun dia hebat, dia luar biasa membawa anak-anak sampai juara kemanapun, dia hanya akan dikenang tapi tanpa ada pesan yang ditinggalkan. Maka dia akan selamanya jadi terkubur oleh waktu itu nanti. Tapi kalau kita punya catatan, maka ketika kita nggak ada pun catatan masih ada. Saya masih teringat dengan pesannya Imam Syafi'i. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Cara mengikat ilmu itu dengan menulis. Bahwasanya ajarkan akhlak dulu, baru pengetahuan. Nah, kita seringkali lupa, langsung melonjak ke pengetahuan internasional. Padahal semua ilmu itu berangkatnya dari Al-Quran. Gak ada satu teori yang lepas dari Al-Quran. Saya mau tanya, mana studi model pembelajaran yang berangkat dari kaum orientalis? Semuanya dari Quran. Sampai pernah saya tanya, ada gaya belajar, siapa penemu gaya belajar? Padahal kita tahu semuanya, gaya belajar ada berapa? 3 kan? Auditori, visual, kinestetis. Itu siapa penemunya? Kita tahu tapi kita tidak tahu siapa penemunya. Tony Stockwell dari Inggris, seorang psikolog. Tapi sesungguhnya itu surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidal alakum tasbirun. Jadi bahasa bukan belajar teori. Oh, ini sudah pinter teorinya. Belajar bahasa bukan teori, tapi keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Dan ketika kita mendengarkan, jadilah gelas kosong. Kalau masuk terisi, maka ilmu nggak akan pernah masuk karena sudah penuh. Nah, itu. Yang kedua, ketika kalian membaca, separuh harus diisi. Kenapa? Kalian akan mengkonstruk. Oh, saya membaca, saya punya ilmu, maka teori konstruktivisme kamu pakai, maka nanti kamu akan melakukan sebuah proses penulisan karena ilmunya masuk. Nah, ketika kamu menulis, maka jadilah gelas yang tadi penuh, jadikan sebuah telaga sehingga bisa kamu bagi untuk siapapun. Bahkan untuk menjadi seorang pemimpin, Nabi Muhammad diperintahkan baca dan tulis. Iqra alama bil qalam, Iqra alama bil qalam. Bacalah dan tulis, baca dan tulis. Cuma itu perintahnya. Ketika diangkat jadi seorang rasul. Baca tempat Anda bekerja. Kalau mengalami stagnasi atau kemunduran, apa penyebabnya? Kalau mengalami kemajuan, rahasianya apa? Cari, amati, lalu tulis dan tuangkan dalam buku. Yang membuat kendala kita itu karena mengeluh. Jadi yang berat dalam kehidupan itu adalah mengeluh. Itu paling berat. Bukan kerjaannya. Sama-sama selesai, tapi keluhan inilah yang menjadi hambatan kita. Maka ketika ada tugas, ya Allah, saya mendapat tugas lagi dan ini menjadi satu catatan kebaikan. Itu nikmat. Jadi saat kita berpikir positif, semua akan datang. Tapi ketika kita berpikir negatif, semua akan menolak. Jadi pikiran yang membuat kita nggak bahagia itu ketika pikiran kita negatif, maka tidak akan ada yang datang. Semua akan terjadi penolakan. Saya ngajar ini berarti strategi ini. Saya ngajar ini strategi ini. Inilah yang kemudian muncul yang namanya Inobel, inovasi pembelajaran. Jadi guru harus seperti spiral obat nyamuk. Dari titik nol, maka kamu harus terus
meningkat. Jangan sampai obat nyamuk yang dinyalakan habis karena apa? Karena pengaruh teman. Jangan coba-coba kamu berteman dengan yang memang kadang-kadang dia melakukan perlawanan. Itu bukan diri sendiri. Orang yang bahagia itu mengikuti arus yang baik. Jadi nggak usah memikirkan sesuatu yang buruk-buruk, karena orang yang memikirkan yang buruk itu orang yang paling rugi. Dendam itu pun orang yang paling rugi karena dia akan menyimpan masalah di dalamnya. Saya misalnya punya masalah dengan WK misalnya, dengan kepala sekolah. Nah kira-kira WK datang dengan membawa mobil, kira-kira saya pakai sepeda motor, perasaan saya seperti apa kira-kira? Kok bisa ya beli mobil ya? Ini jangan-jangan kredit, pikiran macam-macam, murah-marit. Tapi kalau kita nggak punya beban apapun, alhamdulillah kepala sekolah SD Al-Mutakin sudah punya mobil baru lagi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita berpikir positif itu enak, nggak pernah punya beban. Tapi kalau sudah punya dendam, nggak mau memaafkan, hidupnya itu nggak tenang, tidur pun susah, karena memikirkan orang yang tidak disukai. Padahal orang nggak disukai itu nggak pernah mikirkan dia kan? Nggak pernah. Ya. Bu Iva itu nggak pernah mikir saya. Nah itu. Tapi saya kok mikir kejelekannya Bu Iva, misalnya seperti itu. Emang kita merusak diri sendiri, maka bebaskan diri kita tanpa ada pikiran-pikiran yang buruk, maka hidup kita akan bahagia dan tenang. Ngajar itu sebenarnya cuma 3 hal komponennya. Kalau sekarang yang kurikulum baru kan capaian pembelajaran, proses, asesmen, cuma itu aja. Dalam modding pun hanya itu. Ya. Jadi ini tujuannya ada di sini. Yang sekarang dikatakan pencapaian pembelajaran yang kurikulum baru. Prosesnya ada di sini. Materi, strategi, dan media. 3 itu. Saya ngajar ini, strategi apa ya? Media saya pakai apa ya? Nah itu. Tapi teman-teman itu menyampaikan kalau guru-guru itu ketika turun dari mobil, rata-rata tasnya gede-gede. Dan isinya itu alat peraga. Karena kalau di sana itu isinya alat peraga. Kalau di Indonesia biasanya lipstik dan camilan. Materi inti yang penting strategi dan petugas itu penting. Oke. Nah, ketika strategi, maka akan lahir inovasi pembelajaran. Ketika kita membuat media, maka akan muncul inovasi media. Nah ini. Nah, ketika asesmen ini gagal, maka akan muncul yang namanya penelitian tindakan kelas. Ketika berhasil, maka akan muncul yang namanya best practice. Itu berangkatnya dari sini. Modul minimal 3 hal: tujuan, materi atau substansi belajar, dan evaluasi. 3 hal itu. Mulai dari RPP sampai modul hampir sama, isinya cuma itu. Dalam proses pembelajaran semuanya serba mudah asalkan penerimaannya positif. Satu kata kunci, kita akan jadi produktif, kita akan jadi kreatif, kita akan jadi inovatif kalau penerimaan segala perubahan itu ditangkap dengan positif. Kalau negatif, semuanya akan tertolak dan tidak akan pernah ada kemajuan. Kalau ada perubahan, respon dengan positif, maka kita akan jadi pemenang. Tapi kalau perlu kita yang ada perubahan. Kita lah pelopor perubahan itu, bukan stagnan. Kalau begitu ada perubahan kita sambat, maka kita lah yang nanti akan jadi pecundang. Kita akan tereliminasi dengan sendirinya, entah secara pribadi atau lembaga. Ketika ada perubahan tapi kita tidak merespon dengan cepat. Nah, kita responnya dengan positif, itu yang kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan, itu akan kembali pada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kami berbuat baik, itu untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Kok enak? Saya kerja maksimal untuk Al-Mutakin. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kembali pada diri kita. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk, kembali pada dirimu. Maka jangan ada sekecil pun pemikiran kita untuk berbuat sesuatu yang buruk pada orang lain, karena semuanya itu cermin yang akan kembali pada diri kita, memantul. Tapi kalau kita selalu mengisi dengan yang bagus, itu kembali pada diri kita. Kita akan terus bangkit dan kita akan menjadi yang terbaik. Kalau punya kemauan, hanya kata kemauan. Kemampuan itu akan mengikuti kemauan. Kalau kita punya kemampuan, tapi kita nggak punya kemauan, jangan berharap punya karya satu pun nggak bakalan. Jangankan 1 buku, 1 lembar pun tidak akan tertulis. Kenapa? Ada penolakan. Saat penolakan sudah terjadi, maka nggak akan ada karya yang keluar. Tapi ketika kemauan yang muncul, maka dia akan mencari.
bagaimana. Kalau sulit, cari bagaimana, seperti apa. Saya akan memberikan yang terbaik.